Halo, assalamualaikum pemirsa yang ada di rumah, netizen-netizen yang budiman. Masuk kembali lagi ke segmen Sipir Modcast by Sipir Moto bersama saya Bayu. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa karena beliau ini adalah teman satu liting saya. Dan kebetulan kita beda di seksi bidang. Saya di pembinaan, beliau di keamanan dan ketertiban atau biasa disingkat ADM Kamtib. Nah, bahwasanya di lapas ini ada berbagai profesi ya, Mas ya. Betul. Profesinya ada yang dari pembinaan, dari kesehatan, keamanan, ketertiban, registrasi seperti yang Bapak Sefri kemarin kita ajak atau undang ke sini. Dan kali ini kita berkesempatan untuk mendatangkan seksi bidang keamanan dan ketertiban. Oke, langsung kenalan. Bro, dengan siapa bro? Bro Ilham. Bro Ilham. Ya. Bro Ilham ini sudah berapa lama kalau boleh tahu menjadi sipir lapas? Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham. Saya dari Kediri, penempatan Lapas Pamekasan. Saya di bidang administrasi keamanan ketertiban. Baru 10 bulan, sorry. 10 bulan. Sebelumnya saya ada di penjagaan di Regu pengamanan berarti ya? Regu pengamanan di pintu 2 P2U, Penjaga pintu utama. ya. Betul, sekarang ada di administrasi keamanan Kamtib. Administrasi keamanan dan ketertiban. Ya. Lebih detail saya ada di keamanan, bagian kasubsi keamanan. Oh, bagian keamanannya kalau teman-teman pengen tahu bahwasanya di lapas itu nggak melulu kalau kita bilang petugas lapas itu apa sih? Sipir. Nggak cuma sipir aja. Jadi ada beberapa tugas spesifik yang harus dibagi di lapas itu sendiri. Karena nggak mungkin kita jalan cuma regu pengamanan tok, nggak mungkin. Kita harus berkolaborasi, bersinergi supaya lapas ini tetap aman, kondusif, tentram dan bisa dikelola dengan baik. Oke, Bro Ilham, kita lanjut. Ada beberapa pertanyaan nih yang request dari beberapa pemirsa yang ada di rumah. Ya. Boleh saja yang pertama ya Bro ya. Di Kamtib ini tugas dan fungsinya sebagai apa sih sebenarnya kalau di lapas? Kalau Kamtib itu fungsinya ya seperti singkatannya dari Kamtib, yaitu keamanan ketertiban. Nah, untuk di Kamtib itu umpama kita ada istilahnya pemberitahuan tentang adanya penyalahgunaan di dalam kamar atau blok, masalah pelanggaran entah itu tengkar lah atau penyalahgunaan barang terlarang, itu Kamtib nanti turun tangan lah, istilahnya kita menggeledah, merazia atau mengamankan, steril gitu. Nah, terus kalau Kamtib itu bisa dibilang kayak provos atau gimana ya istilahnya? Provosnya di dalam lapas. Iya, provosnya di dalam lapas. Kalau untuk yang mengendalikan. Ya, terus kadang kita juga membuatkan jadwal regu jaga supaya mereka nggak crash ya. Iya, istilahnya gitu. Regu shift yang lain dengan satunya. Iya, meskipun regu jaga itu sebenarnya ada di bawah KPLP, cuman untuk tupoksinya kalau di Kamtib itu yang membikin jadwal itu Kamtib. Kalau di regu jaga maksudnya, yang bikin jadwal itu Kamtib, gitu Mas. Berarti semua yang ada di lapas ini kewenangan untuk memberikan penjadwalan dan tugas itu ada di Kamtib. Iya. Bukan cuma penjagaan. Istilahnya kalau kita ingin mengadakan razia, sebetulnya itu adalah tugas Kamtib. Maksudnya kewenangannya Kamtib maksudnya. Iya. Kalau kita ingin ayo kita mengadakan razia kamar hunian. Nah, nanti Kamtib mengajak teman-teman lainnya entah dari penjagaan, staf-staf lain, nanti bisa ayo bareng-bareng kita lakukan razia kamar, gitu Mas. Jadi menarik untuk diketahui bahwasannya untuk adik-adik yang ingin tahu, ingin memahami dunia lapas, bahwasanya Kamtib ini yang berwenang dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban tentu saja dari
razia, dari apa namanya antisipasi gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban ya Mas ya. Iya. Ini yang berkewenangan adalah Kamtib berkolaborasi dengan KPLP biasanya Mas ya. Iya. Dalam hal ini. Oke, menarik Mas. Teman-teman di rumah mungkin juga penasaran. Kamtib sendiri sinerginya dengan instansi yang ada di luar ini seperti apa? Nah, kemarin kan juga sempat menyelenggarakan pelatihan dengan pemadam kebakaran ya, terkait dengan isu yang paling santer baru-baru ini bahwasanya terjadi kebakaran di lapas dan mengakibatkan beberapa narapidana sampai meninggal, bahkan itu sempat viral ya. Itu ya apa antisipasinya Kamtib sendiri seperti apa? Nah, sebetulnya Kamtib itu kalau dibilang sinerginya banyak. Soalnya istilahnya terkait dengan keamanan lapas, misalnya terkait keamanan tentang peredaran narkoba atau keamanan ketertiban, kita bisa menggandeng kepolisian, entah terus BRIMOB ataupun TNI dari Kodim atau apa. Terus untuk masalah keamanan mengenai bisa dibilang kebakaran, kita bisa menggandeng dengan pemadam kebakaran seperti yang kemarin kita sekedar info, kemarin kita mengadakan simulasi kebakaran, terus pengenalan alat-alat apa itu namanya pemadam kayak APAR ya. Terus itu apa pesertanya cukup antusias ya, ya betul ya. Soalnya ya bisa dibilang kemarin masih ada apa berita hangat tentang lapas Tangerang yang mengenai kebakaran. Ya, kami juga turut prihatin atas kejadian tersebut. Ya, betul. Semoga teman-teman yang ada di lapas Tangerang bisa tegar mengatasi semua masalah dan bisa segera ditemukan solusinya. Semangat untuk teman-teman lapas Tangerang. Terus lanjut ya? Lanjut. Nah, untuk antisipasi masalah keamanan kita juga apa namanya menyapu bersih lah istilahnya tentang gangguan-gangguan yang sekiranya bisa menimbulkan kayak peristiwa yang tidak diinginkan. Jadi isu-isu yang katanya apa namanya istilahnya jaringan listrik dan sebagainya segera ditata ya. Iya. Kadang itu apa namanya napi itu juga nakal istilahnya. Nah, kadang itu bisa nyambungin apa namanya kabel yang cuma serabut satu helai itu bisa dibikin apa namanya sambungan listrik. Nah, itu yang bisa menyebabkan kebakaran. Harus pendek. Iya, harus pendek. Sebetulnya itu kan ilegal, cuma ya idenya napi lah. Ya, banyak sekali ide kalau mungkin bisa ditelaah. Bahwasanya mereka ini kan mungkin banyak kejenuhan yang dialami mereka membuat cara-cara lain supaya mereka nggak jenuh. Kadang begini Mas. Seperti itu, Bro. Iya. Kadang itu umpama di kamar besar istilahnya. Itu sudah disiapkan kipas-kipas lah istilahnya. Soalnya kan ya gerah ya. Satu blok itu yang kamar besar yang aslinya dihuni cuma wajarnya 15 orang itu bisa diisi 20 atau 25 orang. Nah, jadi over istilahnya. Jadi ya kalau bisa dibayangkan itu gerah kalau malam. Nah, kadang itu napi nggak sabaran pas misal kipasnya mati itu nggak bilang petugas dulu, langsung nyambung pakai kabel yang istilahnya ilegal, disambung kecil. Itu kan bisa memicu istilahnya arus pendek terus kebakaran. Iya, betul. Sebenarnya mereka ini aslinya mau membuat inisiatif, tapi inisiatifnya ini yang ilegal. Iya, betul. Jadi yang menimbulkan permasalahan sehingga dapat menimbulkan kebakaran hingga memakan korban jiwa kayak kemarin ya. Mungkin dari Kamtib langsung mengatasi semua itu dengan salah satunya adalah menertibkan ya, menata ulang jaringan kemarin listrik. Sudah beberapa minggu yang lalu kita istilahnya
menertibkan kabel-kabel tiap kamar. Kabel liar. Ya, kabel liar yang istilahnya ilegal atau bisa kabelnya itu memicu Konsleting. konsleting meskipun itu kabelnya sudah apa ya, kayak ditata oleh petugas sendiri, tapi kadang itu kan ada yang kayak sudah kemakan tikus lah atau sudah nggak layak lah, itu maklum kita lah. copot semua, kita ganti. Maklum lah Gitu. karena di lapas kita termasuk lapas bangunan tua, bro. Iya, bangunan tua Bangunan soalnya. Belanda dari tahun 1912 dan alhamdulillah kokoh sampai sekarang masih Iya. berdiri, masih difungsikan untuk kegiatan kemasyarakatan. Satu lagi sebetulnya yang apa ya, pemicu kebakaran itu juga dilihat dari bangunan. Kalau nggak salah, lapas baru itu kabelnya semua ditanam di tanah. Oh, berarti ini juga salah satu Iya. penyebab juga ya. Iya. Jadi untungnya kalau ditanam di tanah, istilahnya kabelnya tertata. Terus istilahnya mau nakal untuk sambungan ilegal kabel, itu kan juga Ya, teratasi lah istilahnya. nggak sampai ya. Iya, kalau di sini lapasnya dibangun dari tahun 1912 zaman Belanda, itu kabelnya itu masih semrawut lah di atas. Nah, kadang itu ada umpama lapas kita kayak membangun kamar baru karena di sini over kapasitas, nanti nyambung lagi ke sana. Itu kadang yang bikin tatanan agak semrawut sebetulnya kalau di sini kabel listriknya. Kabel listriknya. Iya. Tapi ya beruntung alhamdulillah sampai sekarang kita mampu mengkondisikan situasi kondusif dulu ya. Iya, betul. Karena jujur perbandingan petugas dan jumlah warga binaan di sini ya cukup timpang, bro ya. Iya. Alhamdulillah kalau mereka nggak gaduh, mereka nggak membuat masalah, itu pun jadi prestasi yang prestasi bagus sebenarnya. untuk kami semua. Jadi kami nggak menutup kemungkinan masih bisa diintimidasi karena satu blok dijaga orang 2 misalnya ya. 2, bahkan 1. Bahkan satu Iya. satu blok bisa diisi hampir 200. Ya, narapidana 150 lah rata-rata Rata-rata kalau di seperti sini. itu. Jadi itu gambarannya bagi pemirsa semua, netizen semua yang pengen tahu kondisi di dalam lapas. Ya. Jadi tolong jangan memojokkan kami terus gitu. Ya. Karena jujur ini pekerjaan yang mulia dan harus kami tunaikan. Kami juga istilahnya pengen mereka ini kembali ke jalan yang baik, lurus, membenahi dengan melakukan pembinaan terus-menerus tanpa henti loh, dari pagi sampai tutup malam. Nah, Ya, pembinaan berbicara ya, tentang pembinaan ya, Mas. Kalau sekedar info buat teman-teman di rumah, kalau di lapas itu sistem istilah kayak kita mengatur napi, pola dari bangun tidur sampai kembali ke kamar untuk pas tidur malam, itu nggak ada kayak istilahnya kekerasan. Jadi kita kesadaran diri masing-masing juga Jadi ya. sistem yang diterapkan di lapas itu adalah pembinaan dan pendekatan. Nah, istilahnya kita itu nggak perlu kayak istilahnya kamu salah langsung di fisik, nggak ada di sini. Ada di sini. Bisa-bisa kalau Ya, kalian benar-benar. melakukan Bagus itu, juga ini. kalian bisa kalah sendiri. Soalnya apa? Tadi yang bisa Perbandingannya dibilang tadi ya, ya. 1:150 kalau di sini. Nah, Kalau kita salah dalam istilahnya pendekatan istilahnya. ya, kalau kita pendekatan, nanti kita bisa mengambil hatinya warga binaan. Istilahnya nanti kalau warga binaan salah, nanti mereka akan sungkan sendiri lah. Kita sendiri dan Jadi, mulai memperbaiki Iya, kesalahan. memperbaiki gitu. Tanpa perlu kita istilahnya teriak-teriak, kamu jangan Iya. begini. Nah, mereka sudah sadar sendiri dan itu yang kami tanamkan ke mereka sejak awal masuk ke dalam lapas kita. Ya, semoga nanti berlanjut dan bisa membuat mereka lebih baik lagi, bahkan bertobat istilahnya. Menarik ya. cerita kita barusan tentang antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban. Nah, ini yang mungkin banyak orang pengen tanya nih, bro, terkait kenapa bro dulu kok pengen masuk ke sipir. Wah, Ini pertanyaan yang fundamental nih. Dan sipir ini kan bukan profesi yang sebelumnya terkenal istilahnya ya. Betul. Nggak kayak teman-teman kita yang di aparat yang lain.
nggak ketahuan bahkan. Betul. Kita jujur kan nggak Iya. mengira bahwasanya sipir ini seperti ini gitu. Kenapa bro? Nah, saya dulu sebelum jadi sipir, saya pernah kerja jadi guru. Nah, guru di SMA di kota saya, di Kediri. Nah, guru itu tugasnya seperti yang diketahui, kita membagi ilmu lah. Membagi ilmu kepada siswa, terus membina, mengajari sesuatu. Hampir sama kayak di lapas, kita Cuma juga bedanya yang membina. dihadapi beda, Ya, yang dihadapi cuma itu beda. Kalau di sini kan istilahnya apa ya? Orangnya itu khusus. Orangnya khusus, nggak seperti siswa yang mudah diatur, yang istilahnya apa ya? Yang sadar ingin mencari ilmu. Kalau di sini bukan. Kita menyadarkan aja udah Kita susah. menyadarkan udah susah. Udah dapat Makanya tantangan itu dulu. kita harus melakukan pembinaan dan pendekatan. Nanti kalau sudah kita ambil hatinya, mereka akan sungkan sendiri. Jadi apa yang dikatakan petugas, yang sipir katakan itu seenggaknya ada warga binaan itu ada rasa sungkan. Jadi tak lakukanlah gitu. Awalnya memang dipaksa ya bro. Iya. Tapi betul. kelamaan jadi kebiasaan. Iya. Dan kebiasaan ini kebiasaan baik dan bukan kebiasaan yang istilahnya bisa mengganggu yang lain, bukan ya? Iya. Bahkan justru lebih baik lagi. Nah, selama jadi sipir, Ya. suka dukanya seperti apa bro? Kalau sukanya ya kita dapat pekerjaan lah yang istilahnya layak, maksudnya terjamin di hari tuanya nanti. Kalau dukanya ya pertama jauh dari orang tua, nah jauh dari keluarga. Kadang Karena posisinya lumayan harus nyebrang pulau ya gitu iya, ya. soalnya saya di Madura, terus keluarga ada di Jawa, di Kediri. Perjalanan kurang lebih 7-8 jam. Ya nggak sejauh lah sama kayak pekerjaan. Lumayan kalau mau pulang pergi tiap hari kan, ya kan nggak mungkin. Jadi seenggaknya kita pulang 1 bulan, 2 bulan itu udah kangen banget sama keluarga, terutama orang tua. Begitu. Oke bro, lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai tantangan yang dialami selama menjadi sipir. Tantangan terberat apa yang pernah dialami, Bro Ilham? Kalau tantangan sebenarnya kalau kita jalani itu enak. Enak ya. Maksudnya ya nggak terlalu berat lah, bisa diatasi tetap. Cuma kalau ada tantangan pada pekerjaan itu saat ada kegaduhan di lapas. Tantangannya di situ. Iya. Kenapa? Jangan tangani sendiri, lapor kepada atasan yang berwenang. Soalnya tadi 1:150. Jangan gegabah istilahnya. Kalau dikumpulkan pun satu regu penjagaan itu cuma 20 orang, tetap kalah sama 150 orang. Nah, jadi kembali yang tadi kita ambil hatinya. Jadi umpama napi mau, warga binaan mau aneh-aneh sama kita, itu masih ada. Oh ini pernah baiklah sama saya begitu. Sungkan jadi. Jadi iya. Jadi kalau ada masalah, kalau nggak bisa laporkan kepada atasan yang berwenang. Nah, jadi istilahnya nggak usah berjalan sendiri. Nanti buat teman-teman yang mau daftar jadi penjaga tahanan bergabung dengan kita, kalau kalian di luar merasa jago, jangan. Tetap bawa itu ke dalam. Jangan bawa itu ke dalam. Yakinlah. Meskipun kamu sejago atlet tinju, atlet MMA, kalau 100 lawan 150 orang tetap nggak bisa. Tolong dipikir lagi dengan nasihat lah, dipikir bolak-balik, jangan terlalu ambil resiko. Iya. Senjatanya lapas petugas itu cuma satu. Kalau ada masalah lari. Tapi larinya jangan lari terus di luar tanggung jawab. Lari keluar, cari orang yang bertanggung jawab, cari bantuan. Lari cari bantuan. Itu sama-sama
Iya. menyelesaikan masalah. Iya. Jangan terus lari terus kamu saya males tak pulang aja atau itu bukan kepentinganku. Nah, jangan. Itu salah. Tetap diselesaikan, lari cari bantuan untuk menyelesaikan itu. Nah, begitu. Ini edukasi bagi teman-teman yang akan masuk ke sipir atau yang sekarang sudah Betul. jadi sipir supaya lebih memperdalam wawasan terkait di dunia lapas ya. Nah, bro, menarik nih. Ada pengalaman lucu nggak selama jadi sipir? Kalau pengalaman lucu Mesti yang saya alami itu ada yang keluar terus masuk lagi nyapa saya. Loh, maksudnya kamu gimana? Keluar, maksudnya masuk lagi nyama saya itu gimana maksudnya napi itu sudah bebas. Hah? Nah, sudah bebas, ternyata tiba-tiba saya disapa lagi. Saya kok pernah lihat ternyata Di mana, gitu ya? napinya sendiri dulu pernah di sini terus keluar masuk lagi. Oh, Ya. jadi napi ini punya masalah lagi, akhirnya masuk lagi Iya, dan nyapa betul. sampean. Iya. Ya, jadi begitu bro. Banyak sekali pengalaman yang dialami oleh Bro Ilham ini. Ada yang suka duka, tantangannya, pengalaman lucu bahkan. Iya. Ya, semoga Bro Ilham beserta teman-temannya di bidang Kamtib ini tetap fight Siap. dalam mengatasi dan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban. Betul. By the way, terima kasih bro. Selama Siap. ini sudah mendukung program rehabilitasi kami sehingga kami bisa melaksanakan pembinaan dengan baik tanpa ada gangguan apapun, dan teman-teman yang lain juga cukup support dengan adanya program rehab. Ya. Jujur kami ini selalu bersinergi sehingga setiap kita ada masalah, kita dapat tantangan, kita selalu menemukan solusi lebih cepat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Bu, itu aja pertanyaan yang kami ajukan bagi Bu Ilham. Kira-kira ada testimoni nggak terkait dengan program rehab yang ada di Lapas Kelas 2 Pamekasan ini? Program rehab di Lapas Pamekasan saya akui bagus. Bukan berarti saya mendukung ini lapas saya ini bagus, bukan. Soalnya dari program ini bisa dilihat dari saat bangun tidur, terus makan, terus ada kegiatan kayak olahraga, terus seminar, itu terjadwal semua. Jadi nggak ada waktu kayak istilahnya semua kegiatan tidak terjadwal, nggak ada. Meskipun kalian istirahat, itu ada jadwalnya, jam sekian sampai jam sekian. Nah, kegiatan itu mungkin bisa istilahnya membuat warga binaan yang pencandu narkoba itu bisa lupa. Soalnya kan yang direhabkan semuanya pecandu narkoba ya, Bro. Candu semua. Nah, nanti dari bangun Candu semua. terus makan pun ada istilahnya berdoa bersama, terus kegiatan seminar tentang pencegahan ataupun konseling, itu setidaknya bisa membuat pikiran-pikiran untuk memakai itu nggak ada. Istilahnya dengan kesibukan sehari-hari itu akan terlupakan dengan sendirinya gitu. Apalagi ada kayak pembinaan mental. Dari pembinaan mental mereka akan sadar apa sih manfaatnya sebenarnya narkoba itu? Nggak ada manfaatnya. Jadi hidup itu akan lebih mengarah yang lebih berguna dan bermanfaat. Apalagi di sini ada kayak istilahnya kayak kegiatan kreatif, kayak istilahnya Bro Bayu kemarin istilahnya membuat kerajinan ataupun menanam di hidroponik ya. Iya, itu sempat kita galakkan. jadi untuk pemikiran ke arah narkoba itu nggak ada, maksudnya hilang lah istilahnya. Jadi aku ingin berkegiatan yang lebih bermanfaat. Itu pembinaan di sini saya akui emang baik. Bukan berarti saya dari lapas ini terus memuji kegiatan lapas saya sendiri, bukan. Tapi emang bagus kalau di sini. Ya, terima kasih Bro atas testimoni yang diberikan. Ya, jujur kami telah memberikan alternatif kegiatan bagi mereka semua dengan banyak alternatif, mulai dari bercocok tanam, hidroponik, kerajinan dari barang bekas,
kegiatan olahraga, rekreasional, seperti kita kasih tontonan yang bersifat edukatif supaya mereka ini lebih disibukkan dalam hal seperti itu. Jadi mereka nggak mungkin untuk memikirkan hal-hal di dalam kecanduan. Biar mereka nggak make lagi, biar mereka nggak terjerumus lagi di narkotika ini. Betul. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Semoga tetap sukses. Tetap Sukses sinergis. selalu untuk rehab Pamekasan. Ya. Yap. Terima kasih. Are you ready Bro? Ready, siap. Feeling? Good. Good. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.